Halo sob, kali ini kita akan review sepatu Specs Lightspeed 4 Nitro Pro Garuda Tech 2024. Ada yang penasaran sama sepatunya? Let's go! Akhirnya Specs melengkapi series Garuda Tech tahun ini dengan melahirkan Lightspeed 4 Nitro Pro, series yang juga masih fresh. Nah, setelah sebelumnya mereka juga ada Reacto Devian untuk kategori Garuda Tech 2024 ini. Dan kalau kita lihat, ini adalah series yang memang benar-benar ditunggu-tunggu ya. Dan kalau misal Gartek itu biasanya selalu dirilis menjelang hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus. Tapi entah kenapa di tahun ini agak sedikit terlambat atau berbeda. Nah, nanti deh gue ceritain. Untuk identitas Gartek sendiri memang mulai berubah di tahun 2023 kemarin ya. Mereka nggak lagi pakai warna kebanggaan merah putih. Kalau di warna tahun 2023 itu mereka ngeluarin dua warna sekaligus, yaitu basic warna putih dan juga warna hitam. Nah, kalau sekarang ini mereka ngeluarin warna yang ngasih kesan lebih mewah dan nggak murahan, yaitu Poppy Power Ceramic Pale Gold. Perpaduan antara beberapa warna yang menurut gue memang ini mahal sih ya. Di bagian uppernya aja di sini dia ada perpaduan warna gold di area dalam, terus nanti di tengahnya ini dia warna putih, terus di sisi bagian luarnya ini adalah warna merah. Walaupun secara personal gue rasa warna merahnya dan juga warna goldnya ini terlalu berlebihan, nggak sesimpel ataupun semanis yang Reacto Devian, ya nggak begitu banyak lah gitu. Nah, untuk bagian uppernya sendiri ini juga desainnya sangat Lightspeed sekali. Di sini ada tulisan Lightspeed 4 terus logo Specs dengan warna hijau. Nanti di sini juga ada semacam gimmick kecepatan cahaya yang selalu digunakan untuk di seri-seri Lightspeed. Terus di bagian lidahnya ini ada tulisan Specs. Terus nanti di sini juga ada semacam spektrum audio ataupun gelombang suara di bagian lidahnya, ini kerasa banget, kelihatan banget. Terus nanti di area belakang ada tulisan Garuda Attack. Nah, buat lo yang belum tahu, jadi konsep yang dibawa untuk tahun ini adalah merayakan 100 tahun lagu Indonesia Raya, yang mana pertama kali diciptakan oleh W.R. Supratman itu di tahun 1924, kemudian baru diperdengarkan 4 tahun kemudian pada saat Kongres Pemuda kedua, yaitu tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Jadi mungkin itulah yang membuat Garuda Attack tahun 2024 ini dirilis di Oktober. Tapi ada cerita lain juga, karena sebenarnya series ini itu udah pernah masuk ke store kita di bulan Juli dan ditarik kembali oleh Specs karena mungkin ada perubahan dari sisi desain. Dan memang kalau misal kita flashback ke launching fall holiday Specs di tahun ini, itu konsep desainnya itu agak berbeda. Ada yang ditutupi dari desain di Garuda Attack tahun ini. Yang ditutupi itu adalah lirik ataupun bait lagu Indonesia Raya yang tersemat di sepatu ini, di sisi bagian luar dan juga sisi bagian dalam. Nah, buat lo yang belum tahu, sebenarnya untuk lagu Indonesia Raya itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Nggak cuma soal lagu Indonesia Raya, tapi juga soal bendera, kemudian soal bahasa dan juga lambang negara. Dan salah satu yang dilarang sebenarnya adalah komersialisasi lagu Indonesia Raya itu sendiri. Dan gue nggak tahu ya apakah ini ada sangkut pautnya dengan perubahan desain yang dilakukan oleh Specs, tapi itu isu yang sedang beredar. Dan gue rasa sangat bijak ya dari Specs tidak memaksakan lagu Indonesia Raya, tapi mereka menutupinya dengan logo warna emas, bukan logo ya, tapi warna emas dan juga warna merahnya ini. Walaupun sekilas masih ada lirik-lirik yang terbaca sedikit. Terus untuk di bagian desainnya itu sih gue rasa dari kacamata gue
gue lebih suka yang tahun ini dibandingkan dengan tahun 2023 kemarin. Lanjut kita bahas ke bagian uppernya, dimana untuk materialnya sendiri ini menggunakan sintetis yang feel-nya ketika dipegang itu kerasa halus, karena memang ini ada di grade Pro. Jadi setahu gue ya, untuk yang di Garuda Tech ini mereka hanya mengeluarkan grade Pro-nya. Jadi kalau misal lu mau yang di grade Elite, mereka hanya ada di regular colorway-nya aja. Dan untuk sisi bagian dalamnya ini ada semacam tekstur tapi tipis aja. Di sisi bagian luarnya juga sama, dia ada semacam tekstur tipis, cuma kayak garis-garis aja gitu. Terus nanti feel-nya sendiri ini enak dan nyaman. Untuk tipe kaki gue yang cenderung lebar juga masih aman, tapi pilihan yang jauh lebih safety itu ada di Riecto Devian-nya ya. Kalau misal lu punya tipe kaki lebar, karena memang spesifikasi yang ditonjolkan di sepatu-sepatu Lightspeed adalah kecepatan, yaitu di bagian outsole-nya, dan bobotnya juga jauh lebih ringan dibandingkan dengan Devian. Bedanya untuk di versi bola itu sekitar 20-an gram, dimana untuk size 41 si Lightspeed ini ada di angka 187 gram, sedangkan untuk Devian itu ada di angka 204 gram. Kalau yang versi futsal itu nanti ada di angka 219 untuk di size 41. Kalau yang Devian Pro futsalnya itu ada di angka 249 gram. Jadi bedanya sekitar 20 sampai dengan 30 bahkan 40-an gram. Nah, untuk bagian dalamannya sendiri ini dia pakai kain polyester. Terus nanti juga untuk insole-nya dia bisa dilepas. Insole-nya dia tipis dan menurut gue sih dia nggak yang terlalu lembut ya. Terus lidahnya ini benar-benar lemes banget untuk lidahnya. Nah, sejujurnya ini bukan lidah kesukaan gue ya, karena agak sedikit mengganggu sih kalau terlalu lemes gini, terutama pada saat kita berlari, karena kan intensitasnya cukup tinggi kalau misal kita main ya. Jadi kadang tuh kelipet-lipet gitu sih kalau misal yang gue rasakan ketika menggunakan lidah yang setipis ini, karena ini benar-benar lentur, nggak ada konstruksi tambahan. Dan untuk bagian dalemannya sendiri ini juga standar kayak insole-nya, dia nggak terlalu lembut banget. Untuk area belakangnya heel-nya masih cukup fleksibel, bagian bawahnya masih cukup kokoh, dan ini agak keras ya untuk bagian belakangnya. Untuk dari segi material itu dan harganya sendiri, sepatu ini tuh dibanderol dengan harga retail 699.800, sama dengan yang versi Riecto-nya. Jadi ini sebenarnya hanya opsi aja. Kalau misal lu punya tipe kaki lebar, ada pilihan Riecto Devian yang lebih aman. Tapi kalau misal lu butuh sepatu yang ringan, ada si Lightspeed 4 Nitro Pro Garuda Tech 2024 ini. Next kita bahas soal sole plate-nya, dimana untuk teknologi yang tersemat di Lightspeed 4 Nitro itu menggunakan Vertex 3.0 dengan karakter yang lebih agresif. Terlihat dari statnya yang tajam-tajam. Ini beda dengan karakternya si Riecto Devian Pro yang menggunakan teknologi Vertex 5.0, karena dia lebih ngandelin stabilitas walaupun juga masih cukup agresif. Nah, untuk statnya sendiri itu di bagian belakang ada 4, di area depan ini ada 7, jadi totalnya ada 11. Untuk bagian tengahnya juga ada semacam konstruksi menyilangnya. Ini tujuannya untuk memberikan stabilitas juga. Terus nanti untuk daya pegasnya terlihat dari bagian depannya yang lebih fleksibel dan bakal ngasih daya dorong juga. Untuk warnanya sendiri dia ada warna gold dan juga ada lapisan warna putih juga, tipis aja. Dan by the way, ngomongin soal colorway, gue juga jadi ingat kalau misal lirik lagu Indonesia Raya itu awalnya ada 3 bait atau 3 stanza atau 3 lirik, dan itu yang coba disematkan melalui penggambaran colorway di sepatu ini, yaitu warna gold, warna putih, dan juga warna merah. Nah, itu walaupun di bagian statnya juga ada sedikit warna hijaunya ya. Dan untuk versi futsalnya sendiri ini dia juga pakai warna yang sama, yaitu gold untuk di bagian midsole-nya, dan ini juga menurut gue masih cukup empuk dan dia ceper aja ya, nggak setinggi series Riecto Devian. Terus nanti untuk outsole-nya dia pakai rubbernya juga udah berdecit, udah punya daya cengkram yang baik. Untuk desainnya juga cakep. Terus di sini ada logo Specs kecil, di sini juga ada semacam desainnya gitu yang warna
warna putih ini terus combine dengan warna hijau. Nah, untuk bagian ujungnya bibir rubbernya memang dia nggak ada jahitan, tapi udah cukup aman soal lem dan lain sebagainya karena ini specs, jadi kualitas nggak perlu diraguin lagi lah ya. Untuk midsole-nya juga desainnya ngikutin si series Lightspeed 4 Nitro dan juga Lightspeed 4 yang terdahulu ya. Dan overall ini udah tampilan terbaru juga dari Lightspeed 4 Nitro Pro. Jadi untuk dua sepatu ini kita udah ready di Sporty ID, tentunya dengan stok yang terbatas karena ini adalah seri spesial yang rilis 1 tahun sekali. Jadi kalau misal lu mau koleksi silahkan, link pembeliannya udah ada di deskripsi. Tadi gue udah sempat nyinggung soal harganya, yaitu di harga retail 699.800. Tapi nanti lo juga bisa dapetin diskon melalui marketplace kami, ada di Shopee, ada juga di Tokopedia. Atau kalau misal lo mau dapetin bonus tambahan juga bisa check out via admin WhatsApp Sporty ID atau langsung mampir ke offline store Sporty ID. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Satu hal mungkin yang agak minus adalah boxnya ya, karena boxnya dia nggak ada selimutnya ataupun nggak ada seri spesialnya. Tapi selain itu menurut gue masih aman dan masih cukup layak untuk dikoleksi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap di Sporty ID, Kiblat Sport yang juara.